Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok nomor absen 8 sampai dengan 15 yang terdiri dari Aisyah, Alisa, Claudia, Madeline, Muhammad Rizky Alif Fasyaullah itu saya sendiri, Mudiah, Nurul, dan Tengku. Pada kesempatan kali ini kami semua akan mempresentasikan hasil dari PowerPoint yang telah kita buat yang berjudul rencana pengembangan desa wisata di Sidomulyo. Untuk penjelasan lebih lanjut, jangan kemana-mana, tetap di sini aja. Baik, lanjut ke penjelasan pertama, yaitu mengenai apa yang dimaksud dengan desa wisata. Jadi di sini sebelumnya saya ingin memberitahukan bahwa saya telah meringkas dari apa yang di PPT dibuat, yaitu ada di sini catatan saya sendiri. Jadi apa yang dimaksud dengan desa wisata yaitu sektor pariwisata pada daerah otonomi daerah sekarang ini hanya semata-mata untuk meningkatkan PAD. PAD itu adalah kepanjangan dari pendapatan asli daerah. Perkembangan pariwisata merambah dalam berbagai terminologi seperti sustainable, tourism development, village tourism, dan ecotourism. Salah satu pendekatan pengembangan wisata alternatif adalah dewa wisata untuk pengembangan pedesaan yang berkelanjutan dalam bidang pariwisata. Selanjutnya, desa wisata berupa kawasan pedesaan yang memiliki beberapa karakteristik khusus yang layak untuk menjadi daerah tujuan wisata. Di kawasan ini, penduduknya masih memiliki tradisi dan budaya yang relatif masih asli. Selain itu, beberapa faktor pendukung seperti makanan khas, sistem pertanian, dan sistem sosial turut mewarnai sebuah kawasan desa wisata. Di luar faktor-faktor tersebut, sumber daya alam dan lingkungan alam yang masih asli dan terjaga merupakan salah satu faktor penting dari sebuah kawasan desa wisata. Mungkin itu saja penjelasan dari apa yang dimaksud dengan desa wisata. Penjelasan selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman-teman saya. Saya Muhammad Rizky Alif Fasyaullah. Terima kasih. Sidomulyo terkenal dengan banyaknya jenis bunga. Bunga hias dan bunga potong sudah menjadi ikon bunga di desa tersebut. Sejak zaman kolonial Belanda, desa Sidomulyo sudah sangat terkenal akan produksi bunganya. Hal ini ditunjang oleh letak geografisnya yang berada letak di 1100 meter DPL serta udaranya yang sejuk. Di desa ini terdapat lebih 1000 jenis bunga yang pada penduduknya sebagian besar bekerja sebagai petani bunga. Budidaya bunga di desa Sidomulyo dilakukan di 3 desa tersebut. Pertama, Tinjumulyo, kedua, Tonggolari, dan ketiga, Sukorembuk. Beberapa jenis bunga yang dibudidayakan di desa tersebut diantaranya mawar, bambu air, lavender, krisan, ceplok piring, cemara, sakura, anggrek, dan nusa indah. Kesempatan kali ini saya tepatnya akan membahas tentang fasilitasnya. Desa wisata Sidomulyo ini dilengkapi beberapa fasilitas penunjang, diantaranya seperti penginapan, restoran, gazebo, pusat oleh-oleh, rest area, dan juga pasar wisata. Selain itu, desa wisata Sidomulyo juga ditunjang dengan kondisi jaringan jalan yang sudah baik. Desa wisata Sidomulyo ini juga terletak cukup strategis, di mana desa ini tidak jauh dari pusat kota dan berdekatan dengan objek wisata lain yang ada di Kota Malang. Dari total 8.043 penduduk di desa wisata Sidomulyo, hampir semuanya ini memproduksi tanaman bunga hias. Bahkan hampir di setiap rumah yang ada di desa wisata Sidomulyo ini menjajakan dan memproduksi tanaman bunga hias. Untuk itu, kedepannya desa wisata Sidomulyo akan memberikan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat dengan cara memberikan pelatihan dan edukasi tentang kepariwisataan. Sekian
materi yang telah saya berikan tentang fasilitas yang ada di Desa Wisata Sidomulyo ini selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih. Pertanian bunga menjadi penyokong roda perekonomian Desa Sidomulyo. Ada 90% rotasi perekonomian bersumber dari petani tanaman hias. Sisanya adalah petani apel dan juga jenis tumbuhan lainnya. Selama pandemi, petani tanaman hias tidak banyak terdampak, justru sebaliknya. Mereka menjadi sangat meraih untung karena tanaman hias menjadi perminatan yang sangat tinggi. Wisata Argo menjadi wisata yang memiliki peminatan yang tinggi. Potensi wisata itu harus dikemas dengan kearifan lokal daerah masing-masing. Ide pengembangan produksi bunga yang akan dijadikan destinasi wisata pada tahun 2020 juga dibutuhkan SDM yang siap untuk pengelolaan desa wisata. Dengan harapan kedepannya Desa Sidomulyo lebih berkembang lagi dalam hal pertanian. Wisata bunga di Desa Sidomulyo. Berwisata di desa yang sekitar 50% tumbuh bunga mawar ini hampir seluruhnya serba gratis, kecuali membeli bunga itu pun harganya sangat murah meriah. Sidomulyo sudah terkenal oleh aneka bunga, terutama mawar, dikarenakan kesejukannya secara geografis terletak di ketinggian 1100 meter di atas permukaan laut dengan suhu sekitar 18-23 derajat Celcius. Berwisata bunga di Desa Sidomulyo sangatlah lengkap, mulai dari cara penanaman bunga, penyiraman, hingga mekar ada di desa itu. Bahkan transaksi jual bunga pun menjadi pemandangan yang sangat menarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Hidayah. Saya di sini akan menjelaskan tentang kelebihan dari Desa Wisata Sidomulyo Batu Malang. Yang pertama, Desa Wisata Sidomulyo memiliki lahan parkir yang sangat luas. Yang kedua, Desa Wisata Sidomulyo memiliki penginapan tersendiri. Dan yang ketiga, Desa Wisata Sidomulyo memiliki wisata-wisata yang lainnya. Dan yang keempat, Desa Wisata Sidomulyo sendiri tidak jauh dari tempat wisata lain. Dan yang kelima, terakhir, Desa Wisata Sidomulyo memiliki harga-harga yang begitu terjangkau, sehingga pengunjung tidak begitu resah untuk memasuki Desa Wisata Sidomulyo sendiri. Kekurangan Desa Wisata Sidomulyo. Yang pertama, daya tarik wisata di destinasi wisata lainnya di Kota Batu memiliki atraksi wisata yang lebih menarik dan lebih beragam. Yang kedua, kawasan wisata taman bunga di sana itu sepi pengunjung dikarenakan kurangnya promosi dan kurangnya sarana pendukung aksesibilitas di sana. Yang ketiga, masih terdapat akses jalan yang rusak, baik di koridor utama maupun di jalan lingkungan lainnya, sehingga dapat mengganggu para pengguna jalan di sana. Yang keempat, angkutan umum yang melewati jalan ini hanya di jalan utama saja. Yang kelima, jarak tempuh dari pusat Kota Batu menuju ke destinasi wisata itu kurang lebih 1 km, dan itu membutuhkan waktu kurang lebih sekitar 15 menit menuju ke sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Rizky dan selamat siang teman-teman. Apa kabar kalian semua? Nah, di sini saya Mandiri Mifanka akan menjelaskan mengenai kesimpulan dari Desa Wisata Sidomulyo. Jadi Desa Wisata Sidomulyo sendiri lokasinya ada di Malang, di mana lebih tepatnya ada di Kota Batu. Lalu Desa Wisata Sidomulyo sendiri dihuni oleh sekitar 8.043 penduduk, di mana kegiatan penduduk mereka setiap harinya adalah bercocok tanam dari buah-buahan sampai ke tanaman hias, lalu juga memiliki pemancingan. Saat kita berkunjung ke sana,
kalian akan diarahkan ke shuttle bus di mana nanti kalian bisa berjalan kaki ke sana sekitar 1 km atau juga bisa menaiki angkot di mana angkot tersebut adalah dari para penduduk asli sekitar. Kenapa disediakan shuttle bus? Karena dengan adanya shuttle bus maka kita sebagai wisatawan di sana akan lebih melihat potensi-potensi dari desa wisata Sidomulyo sendiri. Untuk bunga-bunga mereka pun biasanya dijual belikan di daerah-daerah seluruh Indonesia, seperti bisa sampai ke daerah Jawa Barat, di Puncak dan sebagainya. Lalu saat berkunjung ke sana juga dijelaskan bahwa setiap perkebunan bunga milik warga itu dikelola dan dipekerjakan oleh warga-warga sekitar. Jadi kalau misalkan ada kebun bunga yang kosong dan tidak memiliki pekerja, maka warga sekitar pun akan saling membantu dan bergantian untuk menjaga kebun bunga milik warga Desa Wisata Sidomulyo. Desa Wisata Sidomulyo sendiri pun juga memiliki TPA atau tempat pembuangan akhir yang dikelola oleh Kota Batu, sehingga mereka bisa memproduksi pupuk organik milik mereka sendiri. Jadi kesimpulannya Desa Wisata Sidomulyo itu sudah berkembang sangat pesat dengan adanya kesempatan-kesempatan yang mereka berikan, dimana dari tiket masuk gratis, lalu juga mereka memanfaatkan sumber daya alam mereka dengan semaksimal mungkin. Sekian dari saya, terima kasih.